Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana cara untuk memenangkan permainan catur dengan cara yang simpel dan sederhana. Di game ini, kita akan melihat bagaimana Irem Karisma Sukandar menaklukkan pecatur Laos, Meli Inthavong. Game ini terjadi pada SEA Games tahun 2025. Sebagai putih, Irem memulai permainan dengan D4. Inthavong mendorong D5, lalu gajah F4. Accelerated London System, pembukaan favorit Irem. Kuda F6, E3, gajah F5, dan C4, tantangan pada pion. Di posisi ini, hitam mendorong pion E6, lanjut kuda C3. Setelah itu, hitam keluarkan gajahnya dan bersiap untuk rokade. Di langkah selanjutnya, Irem mendorong pion H3, langkah profilaksis mencegah kuda ataupun gajah menempati petak G4. Selain itu, langkah ini juga membuka ruang bagi gajah untuk mundur apabila terancam. Di langkah selanjutnya, Inthavong rokade untuk amankan rajanya. Lalu Irem melanjutkan pengimbangan perwira dengan kuda F3. Setelah itu, A6, persiapan dorongan pion B4 ke depannya. Di posisi ini, Irem menempatkan bentengnya di petak C1. Selanjutnya, kuda B ke petak D7. Lalu, Irem memutuskan menukar pion. Pion makan pion. Kemudian, menteri B3. Pion B dan pion D terancam. Di posisi ini, hitam menutup ancaman dengan kuda B6, sekaligus membuka perlindungan menteri pada pion yang ada di petak D5. Irem melanjutkan pengimbangan perwira dengan gajah E2, bersiap untuk rokade. Setelah itu, Inthavong, entah apa tujuannya, menarik gajahnya mundur ke petak E6, langkah yang pasif. Dan Irem kemudian langsung rokade untuk amankan raja. Setelah itu, Inthavong menantang pertukaran kuda. Di posisi ini, hitam berharap kuda makan kuda. Setelah itu, hitam akan makan kuda, dan hitam akan menang satu perwira. Tentu saja, harapan hitam tidak terwujud. Irem bukan pecatur pemula. Di posisi ini, Irem mendorong pion A4, berniat untuk menjebak hitam. Apabila hitam terprovokasi untuk mendorong pion A5, maka kuda B5, ancaman langsung pada pion. Apabila C6, maka kuda C7. Menurut Enjing, putih sangat unggul. Pada game sesungguhnya, Inthavong tidak terprovokasi untuk mendorong pion A5. Namun, di posisi ini dia justru memainkan langkah tidak akurat. Menteri ke petak C8 membuat menteri berada satu baris lurus dengan benteng. Irem langsung menyerang kuda. Kemudian, kita menempatkan kudanya di petak C4. Dan hal ini membuat Irem berhasil mendapatkan satu pion. Ancaman makan gajah dan skakster. Terpaksa, gajah makan kuda. Gajah makan kuda. Gajah makan gajah. Menteri makan gajah. Sampai di posisi ini, Irem berhasil unggul satu pion. Inthavong mendorong pion C6, tapi Irem punya jawaban D5. Kuda terancam. Di posisi ini, apabila pion makan pion, maka menteri makan pion. Kuda terancam, begitu pula dengan menteri. Setelah menteri E6, menteri makan menteri, pion makan menteri, dan benteng C7. Menurut Enjin, putih unggul. Maka dari itu, Inthavong memilih kuda mundur ke petak F6. Selanjutnya, Irem memukul pion. Setelah pion makan pion, menteri makan pion, menteri makan menteri, benteng makan menteri.
Setelah terjadi pertukaran ini, Iren Karisma Sukandar unggul 2 pion. Intafong belum menyerah. Dia menyerang pion, tapi selanjutnya Iren mengancam kuda. Apabila gajah makan pion, maka gajah makan kuda. Setelah pion makan gajah, benteng serang gajah. Benteng-benteng putih begitu dominan, dan pion-pion hitam begitu lemah. Putih akan unggul. Maka dari itu, Intafong tarik mundur kuda untuk counter attack gajah. Namun, gajah dienal. Iren memaksa untuk bertukar gajah. Gajah makan gajah, benteng makan gajah. Kuda hitam terancam. Di posisi ini, hitam kalah mental. Dia menempatkan benteng F di petak E8 sehingga kudanya tewas secara percuma. Hitam belum menyerah. Dia menyerang pion, tapi benteng K1 bersiap untuk invasi baris ke-7. Apabila benteng makan pion, maka benteng A7 ancaman pada pion dan benteng C7 siap untuk membantu. Oleh karena itu, pada posisi ini, hitam mendorong pion H6 membuka loop untuk pelarian raja. Namun, benteng masuk ke petak C7. Benteng E8 menjaga pion, tapi benteng diadu. Benteng makan benteng, benteng makan benteng. Selanjutnya, benteng B8. Iren tempatkan kudanya di petak D4 sehingga benteng tidak punya tempo skak. Maka benteng D5 menyerang pion. Namun Iren punya balasan B4. Setelah itu, pion ke petak F6 direspon dengan benteng ancam pion. Di sini, raja sembunyi ke petak H7. Lalu Iren mengambil pion. Dan dia telah unggul 1 perwira dan unggul 3 pion. Intafong belum menyerah. Dia punya mental bahwa sebelum terkena skakmat, maka permainan belum berakhir. Oleh karena itu, Intafong mendorong pion F5. Iren merespon hal ini dengan dorongan pion B5, bersiap promosi. Maka F4, D6, ion makan pion, pion makan pion. Selanjutnya Intafong menyerang pion. Di posisi ini, Iren mengabaikan ancaman pada pionnya. Dia terus mendorong pionnya melaju. Intafong mengambil pion, tapi tentu saja pion promosi. Sampai pada posisi ini, Intafong akhirnya menyadari bahwa tidak semua game harus berjuang sampai skakmat. Daripada membuang energi, lebih baik dia fokus pada game selanjutnya. Intafong memutuskan untuk menyerah.